Saudaraku, tidak kebetulan Anda berada di sini. Dan selamat datang di kajian hakikat diri. Kajian ini mungkin akan membuat ego Anda memanas, atau bahkan menolak, akan tetapi sudah waktunya Anda mendengarkan. Saudaraku, percayalah, siapapun yang menganggap Tuhan hanya untuk agama dan golongan tertentu saja, maka percayalah bahwa ia belum benar-benar mengenal akan Tuhannya. Kita seringkali bertengkar, seringkali berdebat, saling menyalahkan dan menyesatkan, bahkan saling membunuh atas nama agama dan tentang sebuah kepercayaan yang kita yakini. Tetapi Anda lupa bahwa dasar dari semua agama adalah untuk perdamaian, saling menghargai, dan kasih sayang. Selama ini Anda menganggap bahwa kepercayaan masing-masing agama dan golongan adalah sebuah kebenaran yang mutlak menurut sudut pandang masing-masing. Tetapi pernahkah Anda berpikir, dari mana Anda mendapatkan sebuah kepercayaan yang Anda yakini selama ini? Dari mana Anda mengetahui tentang kebenaran Tuhan? Apakah kepercayaan itu benar-benar sebuah kebenaran yang Anda alami dan saksikan sendiri? Ataukah Anda mempercayai hanya berdasarkan dari apa yang Anda baca? Atau dari apa yang dikatakan orang terdekat Anda? Misalnya dari orang tua Anda, atau dari orang-orang yang engkau anggap sudah mengenalnya. Saudaraku, percayalah bahwa sebuah kebenaran sejati ialah harus kita buktikan sendiri, saksikan sendiri, dengan mengalami, merasakan, dengan tubuh, rasa, dan jiwa. Bukan hanya sekedar dari katanya. Kebenaran tidak berada di dalam kitab, kebenaran tidak juga berada di luar sana. Tetapi kebenaran berada di dalam dirimu sendiri. Seperti halnya 5 orang yang buta, yang berdebat tentang bentuk dari satu ekor gajah yang sangat besar. Ada seorang yang hanya meraba belalainya, maka ia katakan, gajah itu lembut, panjang dan besar. Ada juga yang hanya meraba telinganya, maka ia mengatakan, gajah itu lebar dan pipih. Lalu yang meraba ekornya, mengatakan gajah itu panjang dan berbulu, dan lain-lain. Dan yang meraba kakinya, ia mengatakan, gajah itu besar dan tinggi. Sedangkan ada seseorang yang bisa melihat di antara mereka, tetapi ia hanya tersenyum melihat tingkah laku mereka yang bertengkar mempertahankan kepercayaan masing-masing. Sedang mereka hanya merabanya tanpa melihat keseluruhan dari bentuk gajah tersebut. Dan mungkinkah orang buta menuntun yang buta? Saudaraku, itulah sebuah contoh sudut pandang berdasarkan dimensi kesadaran masing-masing individu dan kepercayaan masing-masing. Memang tidak ada yang salah, saudaraku. Akan tetapi kini sudah saatnya Anda mencari dan menemukan sebuah kebenaran, agar Anda tidak lagi terjebak dan terjerat di dalam lingkaran kegelapan. Jalan itu sudah terbuka lebar, para petunjuk sudah tersebar luas, dan mari bersama-sama kita sambut sebuah perubahan kesadaran yang lebih tinggi, yaitu kesadaran tentang dirinya sendiri dan Tuhannya, yang mengutamakan perdamaian dan persatuan. Semoga kita semua selalu diberi petunjuk, dan jangan ragu untuk mengikuti channel Jeseng Krishna, saudaraku. Karena saya akan merubah sudut pandang Anda dalam melihat diri dan kehidupan.